Orthodox Religion video 5 ya. Jadi gini nih, pada saat itu yang tadinya si siapa itu ya, YR lah ya, yang mau diproses menjadi agamawannya Ortodoks karena ada keinginan pribadi lah begitu ya. Saya singkat-singkat aja. Maka dia mundur gitu aja ya. Akhirnya tidak lagi minat, bahkan keluar total ya dari Ortodoks. Namun narasi yang dilemparkan ke masyarakat yang diliput oleh sejumlah media, pada hari itu nggak ada sosmed, ya jangan melintir-melintir tentang teologianya dong, yang katanya miring sana miring sini, nggak baik begitu. Kalau dulu tahu nggak, kalau dulu tahun 90-an tahu bahwa tahun 2021 ini udah zaman sosmed, zaman internet, malu loh gitu loh. Ya jangan gitu. Akhirnya apa? Proses itu ya terus ya 97, 98 agak terganggu. Gitu karena ini media cetak itu, ya majalah-majalah itu, tabloid-tabloid itu. Ya kan karena dia orang top. Gitu loh, ribuan members dia. Nggak baik lah begitu ya. Gitu karena mengangkat ya narasi seolah-olah ya gitu deh teologianya, ya gitu nggak baik itu ya. Nah sekarang malu toh, sekarang udah zaman internet, seluruh orang bisa lihat ini ya. Mau gimana ya sudah ya, di sini nggak ada opini ya, di sini nggak ada pendapat pribadi, dah gitu aja, jangan begitu ya. Maka perjalanannya agak sulit dalam artian ya jadi omongan. Ya jadi omongan ini semuanya udah saya potong aja gitu ya. Terus BN punya perjuangannya sendiri ya, dia akhirnya konteksnya pada masa perjuangannya sini atau misinya sendiri itu dengan temanya beliau sendiri ya, bedah buku itu dengan terbitan bukunya sendiri. Terus akhirnya dia juga baptisan lah ya begitu ya. Sebetulnya apa ya bilangnya ya, guru lah, guru agama lah ya. Ya kita harus apresiasi lah, appreciate semuanya ya. Menjadi guru agama dalam konteks Ortodoks dengan nama kendaraan wadahnya yang dibuat bernama Yayasan Kenisah apa ya, Kenisah lupa lagi, Syria apa Antioquia apa ya, soalnya sempat berganti sampai sekarang jadi ya berganti juga ya. Oh Syria ya, Kanisa Syria. Nah berbeda sekarang, BN pun sudah berubah ya, sudah ngikut Koptik sekarang langsung dari Egypt gitu, karena beliau sempat mendalaminya langsung ke negara Mesir ya. Dah gitu aja, itu singkat aja. Ini agak beda karena akhirnya dia pindah kota, tidak di Jakarta lagi, Dabi Alfam. Oke, mempunyai jalannya sendiri. Ini ke Medan, ya. Oke. Habis itu kita kembali dulu ke sini karena ini agak jadi masalah begitu. Ya, udahlah, akhirnya putus, dia kembali ke rumah tangganya awal, kembali ke agamanya yang lama. Ya oke. Nah sekarang itu sudah jatuh, kegiatan masih ada di rukonya ini ya, yang di Saharjo itu. Maka perjuangan misi daripada Pater RD ya, RD inilah ya, sekitar 1997 mulailah ini para apa ini simpatisan ya, simpatisan dari mana-mana, dari karena kan itu tadi ya, karena beliau ini kan sering diundang ceramah sana sini, maka mulai banyak kenalan lah gitu ya, kenalan baru apa, termasuk ini juga. Nah jadi dari para anggotanya YR ini ada yang ikut ke sini ya, ada yang ikut ke sini. Terus singkat cerita dulu, tidak ada, nah ini narasi ini penting untuk dalam hal lainnya ya. Tidak ada cerita menjadi Orthodox faith tanpa mengalami pelayanan 7 sakramen itu. Maka ya, nah ini dia nih jawabannya untuk
publik ya, untuk semua viewer ini ya. Jangan pernah bawa cerita backgroundmu. Saya kan sudah baptisan, saya kan sudah ini, saya kan sudah beriman itu. Sak bodoh teing. We are different religion. Ya. Nggak ada gunanya bawa kisah-kisah pribadi tentang saya sudah baptize, saya sudah ini. Saya enggak ada cerita. Kita beda religion, titik. Artinya kenapa? Pada saat memang minat, memang ingin menjadi pemeluk Orthodox faith, ya Fides gitu, ya bahasa Latinnya ya Fides. Nah, harus mengalami pelayanan ini dulu. Salah satunya apa? Yaitu baptisan. Gak usah ngomongin percik selam nanti itu masalah teologi. Ini dulu, ini masalah keorganisasian ini, ya. Disinilah agak booming ini, ya. Banyak sekali member di sini, terhitung ya Jabotabek ya. Ya nanti perkembangan di kota-kota lain ya itu terus, karena kan viralnya di sini, trendingnya di Jakarta dan sekitar. Disinilah sempat sekitar 300 orang. Ya agak inilah ya tahapan gitu-gitu. Nah, inilah karena tidak punya gedung fisik, tidak punya lokasi tetap. Karena RD pun kan bukan orang Jakarta. Gitu loh, ya. Beliau kan orang Surakarta. Gitu, perjuangannya ya di ibu kota kan begitu. Maka salah satu para membersnya itu ya kan apa istilahnya? Memberikanlah begitu. Ya karena ya halaman rumahnya luas gitu. Di bagian lah ya, di bagian tanah rumahnya itu adalah sebuah bangunan gitu. Saya perkirakan berapa ya? 40 kali 40 apa berapa lah ya gitu ya. Ya atau apa? 60 meter persegi begitu ya. Disinilah posisinya ini parokinya ya, akhirnya berdiri namanya paroki, saya nggak sebut apaan. Posisinya istilahnya parokinya itu jatuhnya di Jakarta Timur. Oke. Wah, ini udah mulai ramai nih. Masih diliput karena ini kan orang top ini katanya. Ya kan? Orang top lah begitu ya. Diliput sama media-media waktu itu tentang Kristen Ortodoks itu ya. Nah, 97, 98 terus ketemu peristiwa reformasi kan, yang tadinya rame gini agak gitu loh. Ya kan? Ya pada masa itu agak nggak berani keluar rumah lah, udah gitu aja lah singkatnya ya. Karena posisinya hanya satu-satunya di Jakarta Timur ya. Di Surakarta, di Solo lain lagi perjuangannya itu kan rekan-rekannya RD di kota kelahirannya lah itu ya. Ini dulu Jaktim ya, itu Kalimalang. Nah, disinilah RD posisinya adalah seorang pater ya, pater Arkimandrit itu udah di atasnya presbiter. Disinilah payung naungannya, nanti aja dibahas ya dari mana itu. Inilah yang namanya Greek Orthodox. Ya, Greek yang mana? Yang Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu kalau sekarang itu negara Turki, Istanbul. Ya, inilah Greek Orthodox. Yang ini. Nanti kalau dibilang kok banyak sih macamnya, itu urusan nanti dulu lah. Ya. Gitu. Inilah dia awalnya. Dinaungi oleh episkop di bawah naungan hierarkis Greek Orthodox Konstantinopel. Ingat, berbeda nanti yang Greek di tanah air Yunani. Malah yang lebih baru, karena ini yang peristiwa dari zaman Kristus. Ya, inilah dia salah satunya. Gitu, yang apa? Yang sejarah yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya yang tentang 5 kepala patriark itu. Gitu. Jadi jangan di ngawur-ngawurin dengan yang oriental, dengan yang apa itu Bizantium apa. Nanti itu urusan rumah tangga masing-masing, enggak usah campur-campur. Ya, inilah dia.
Di bawah naungan inilah hierarkisnya, mata rantainya. Maka RD aktivitasnya ya di bawah naungan ini. Singkat cerita, jatuh sekitar 97 atau 98. Saya harus pendekin, ini cerita terlampau panjang ya, cerita tahunan. Apa ya bilangnya ya, konflik internal ya, atau ada ya tidak sepaham ya, beliau yang memang dalam konteks apa ya, strata ya, memang udah pasti dong di bawah episkop. Episkopnya ini orang Greek ya, episkopnya ini orang Greek. Ada agenda penginjilannya RD yang tidak sepaham dengan episkop. Sementara ini episkop orang asing, orang bule kan tidak paham tentang strategi membentuk agenda misinya di tanah air ini kan. Dia kan bukan orang sini. Tapi ya kayak gimana gitu ya. Ya tentu ada yang goreng-goreng lah ya. Saya tidak usah bawakan lagi terlampau detail gitu. Ada yang goreng-goreng apa. Ingat dulu belum ada sosmed. Baru pakai antar email aja udah canggih itu dulu. Ya. Di sini ada yang goreng-goreng, ya sudahlah begitu ya. Ya saya nggak bisa lah detail karena sudah banyak juga orang yang member-member yang sudah pada wafat ya. Emang sudah pada umuran juga pada hari itu tahun 97-98. Nah, agak bete RD. Singkat cerita aja ya. Pergilah ke namanya father spiritualnya di Amerika. Pergi ke Amerika ya gitulah ya. Ya mendiskusikan sepak terjangnya di Indonesia gini-gini karena ada sedikit tidak kecocokan gitu dengan agendanya lah, begitu aja lah ngomong gampangnya. Saya singkat aja dulu ya. Nanti akhirnya jatuhnya 5 tahun pergi ke Amerika. Itu peristiwa negeri ini reformasi 98, cuman hitung berapa saat kemudian ya, berapa bulan kemudian terus berangkat ke Amerika. Akhirnya 5 tahun menetap di Amerika. Ya, ini nanti saya sambung aja di video lanjut nih, ini kepanjangan. Intinya itu dulu, saya tutup di video ini. Akhirnya RD ya pergi ke Amerika 5 tahun, boleh bilang tanpa pulang begitu. Nah, disitulah mulai ada misi kantong kecil, disitulah mulai merambat luasnya tanpa RD gitu ya, atas pantauannya dari Amerika. Ini ya nanti aja dah di video selanjutnya. Inilah episkop orang Greek itu, karena payungnya namanya Greek Orthodox Konstantinopel ya, yang tadinya menaungi paroki yang di Jakarta Timur itu, maka nanti ada ya gimana ya, membersnya ya terbagilah, udah gitu aja dulu ya. Terbagi 2 lah begitu ya. Oke. Orthodox religion ya, video Orthodox video 5 saya cut dulu.